Kini mereka sudah menyelesaikan sparringnya dan hendak meninggalkan halaman. Kapan kamu mempelajarinya? Bagaimana kau bisa mempelajarinya? Apa saja yang kau tahu? Tanya ayahnya keheranan. Belum lama ini, ayah. Aku hampir tidak bisa mengendalikannya, jawab Art pada ayahnya. Di depannya, ada Elle yang berlari menghampiri mereka. Elle, jangan berlari. Hati-hati, nak, ucap ibunya. Papa, apa kau baik-baik saja? Tanya Elle dengan nada khawatir pada ayahnya. Terlihat percikan api yang masih menyala di halaman tersebut. Di sisi lain, Vincent pun melepaskan kacamatanya lalu memegang kepalanya. Ia terlihat sangat syok dengan apa yang dilihatnya tadi. Vincent keheranan, tampak tak percaya dan bingung setelah melihat apa yang telah dilakukan oleh Arthur. Sementara itu, Tabitha berkata, "Anak yang luar biasa," ucapnya kagum. Setelah semua itu, mereka pun pergi dari halaman belakang rumah Vincent dan masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa saat, mereka semua berada di meja makan. Vincent yang sedang mabuk pun berkata, "Ray, apa kau menyadari masa depan seperti apa yang dimiliki putramu?" Tanya Vincent sembari menunjuk ke arah Reynold. Dengan santainya Reynold menjawab, "Oh, tentu. Aku sudah tahu sejak dia terbangun saat umur 3 tahun. Jawab Ray santai sambil mengusap-usap kepala Arthur. Arthur pun tersenyum malu-malu mendengar hal tersebut. Tabitha terkejut dengan apa yang diucapkan Reynold. "Apa? Terbangun saat 3 tahun?" ucap Tabitha, terlihat kaget. Alice pun berkata, "Dalam prosesnya, dia meledakkan sebagian besar rumah kami," saut ibu Arthur sembari tersenyum kecil. "Masa-masa yang menyenangkan," ucap ayah Arthur sembari tertawa kencang. Elle pun terlihat sedang mengusap-usap pipi ayahnya yang memerah. "Papa, apa kau baik-baik saja?" ucapnya pada ayahnya. Kemudian, terlihat Vincent yang semakin stres dengan apa yang telah ia ketahui tadi. Ia lantas menyandarkan kepalanya ke kursi. Di sampingnya, ada istrinya yang memandangi Vincent sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba, Vincent menggebrak meja dan berkata, "Ray, bagaimana jika kita mendaftarkan Arthur di Akademi Sirus?" ucap Vincent dengan semangat, sampai-sampai kacamatanya pun terlepas. "Akademi Sirus?" gumam Arthur. Arthur pun seketika berpikir tentang hal itu sambil mengunyah makanannya. Sungguh? Tapi dia baru saja 8 tahun, dan Akademi Sirus adalah institusi sihir paling bergengsi di benua ini. Jawab ayah Arthur, disambut oleh Elle yang sedang menyuapi ayahnya, lalu menarik sendoknya kembali. Lalu Tabitha pun ikut berbicara. "Suamiku yang mabuk ini memang benar, Alice, Ray. Dengan bakatnya, bahkan akan bermanfaat bagi kami untuk mensponsori Arthur, sehingga kalian tidak perlu khawatir tentang biaya sekolahnya," tegas Tabitha menyampaikan pendapat kepada keluarga Arthur. Kemudian ibu Arthur pun menjawab, "Kami tidak bisa melakukan itu padamu. Setelah semua yang kau lakukan untuk kami, untuk membayar sekolah anak kami hanyalah. Dan selain itu, dia baru 8 tahun. Aku yakin mereka bahkan tidak akan menganggapnya." Lalu Vincent pun tertawa kecil sambil mengingat sosok direktur Akademi Sirus. "Kebetulan aku melakukan banyak bisnis dengan direktur terkenal dari Akademi Sirus sendiri. Aku bisa berbicara dengannya dan..." Namun tiba-tiba ucapan Vincent segera dipotong oleh Arthur. "Permisi. Melihat ini mempengaruhi masa depanku, bolehkah aku mengatakan sesuatu?" ucap Arthur menyela. Adegan pun kemudian berpindah, menunjukkan suasana malam hari. Di luar jendela, terlihat langit yang sangat indah, dihiasi bintang-bintang berkilauan. Seorang pelayan sedang menyalakan lilin, sementara yang lain membersihkan meja makan yang mereka gunakan tadi. Adik Arthur, yaitu Elle, tengah tertidur pulas, terlihat manis. Sedangkan Arthur berada di tengah-tengah kedua orang tuanya sambil berbincang-bincang. "Aku masih tidak percaya kau ada di sini bersama kami. Kau telah tumbuh menjadi laki-laki yang tampan," ucap ibu Arthur dengan bangga, sembari mengusap rambut anaknya itu. "Aku sudah banyak berubah sejak terakhir kali kalian melihatku. Bukan?" ucap Arthur pada mereka. Ayahnya menanggapinya, "Tidak peduli berapa banyak kau telah berubah, kau tetap putra kami."
ucap ayah Arthur dengan bangga. Setelah itu, ayahnya menatapnya dengan penuh kebanggaan dan berkata, bahkan setelah mengetahui bahwa kau adalah penyihir Deviant, yang mungkin mampu menjadi salah satu penyihir terkuat di masa depan. Itu hanyalah berita terbaik kedua hari ini. Kemudian ibu Arthur memegang tangan suaminya yang sedang memegang pundak Arthur. Ayahmu benar. Tapi sekarang, kamu mungkin terlalu dewasa untuk ibu yang sudah lama tidak memberimu ciuman selamat malam, ya? Sambil menoleh ke samping, Arthur pun memalingkan wajahnya dan menghela napas. Lalu tiba-tiba, ia mencium ibunya dengan penuh kasih sayang. Terlihat begitu bahagia raut wajah ibunya. Selamat malam, ibu. Ayah, aku merindukan kalian berdua, ucap Arthur sambil merebahkan tubuhnya dan menutupi wajahnya dengan selimut, terlihat malu. Ayo, biarkan Arthur tidur, ucap ayahnya sambil tersenyum. Kedua orang tua Arthur pun pergi meninggalkannya untuk beristirahat. Oh, aku hampir lupa, ujar ibu Arthur, yang tiba-tiba terhenti karena teringat sesuatu. Ayo belanja dengan saudaramu besok. Kau membutuhkan pakaian baru, dan itu akan menjadi peluang bagus untuk kalian berdua. Terdengar bagus, jawab Arthur dengan penuh semangat. Lalu ayahnya memberikan sebuah nasihat. Dan Arthur, jangan menentang Vincent karena terlalu bersemangat sebelumnya. Dia bermaksud baik, ucap ayahnya, mengingatkan Arthur. Flashback. Kejadian tadi siang saat Arthur menyela Vincent soal pendidikannya. Dengan segala hormat, aku baru saja bertemu kembali dengan keluargaku hari ini. Bolehkah aku menghabiskan waktu bersama mereka sebelum memutuskan apakah akan meninggalkan mereka lagi untuk menghadiri akademi atau tidak? Ucap Arthur dengan tegas. Tentu, kau benar. Aku terlalu berlebihan, jawab Vincent, menanggapi Arthur. Tampaknya aku sedikit lebih lelah daripada yang aku kira. Aku permisi dulu. Tiba-tiba, Arthur meninggalkan ruangan itu. Ia pergi meninggalkan ayah dan ibunya. Begitu juga dengan Vincent dan Tabitha, yang terlihat menunjukkan raut wajah sedikit kaku dan kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Arthur. Terlihat juga Lilia menatap Arthur dengan penuh makna. Kini Arthur sedang berjalan di lorong rumah tersebut sendirian. Ia menengok ke kanan dan kiri, seakan bingung dan tak tahu arah mau kemana. Tiba-tiba, dari belakang, Lilia mengagetkan Arthur. Jika kau menuju ke sana, kau akan berakhir di salah satu ruangan bawah tanah kami, ucapnya, sampai-sampai membuat Arthur terlonjak kaget mendengar suara Lilia yang muncul tiba-tiba. Ayo, aku tahu tempat yang lebih baik, ucap Lilia kepada Arthur sambil menunjuk dan mengajaknya ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian, mereka berdua telah sampai di tempat yang dimaksud oleh Lilia. Tampaknya, itu adalah sebuah ruangan yang digunakan para pelayan untuk bersantai saat waktu senggang. Hai semuanya, harap kalian tidak keberatan dengan kedatangan tamu hari ini, sapa Lilia kepada orang-orang di dalam ruangan itu. Arthur pun sedikit bingung dengan apa yang dilakukan Lilia. Jadi ini anak yang membakar setengah dari halaman yang aku rawat dengan sangat keras, ucap seorang pelayan wanita tua di ruangan itu sambil tersenyum. Aku minta maaf atas masalah yang aku sebabkan, jawab Arthur sembari tersenyum. Seorang pelayan pria menanggapi, tidak masalah, anak muda. Dia hanya menggodamu. Mereka semua pun duduk di meja yang cukup besar. Terlihat Arthur berjalan menghampiri Lilia, dan setelah duduk, ia mulai berpikir. Dia cukup pendiam sebelumnya, tapi kurasa, inilah yang biasa dia sukai, gumam Arthur dalam hati sambil memandangi Lilia. Lilia kemudian berkata pada pelayan wanita tua, apakah kita punya daging bebek yang tersisa? Bagian lemaknya? Ucap Lilia dengan penuh semangat, sambil memegang pisau dan garpu di kedua tangannya. Hati-hati, Lilia. Madam Helstea semakin curiga karena berat badanmu baru saja bertambah, ucap pelayan wanita tua sambil menyodorkan daging bebek kepada Lilia. Maria, bukankah sudah kubilang kau tidak diizinkan berbicara seperti itu? Ucap Lilia, kesal, seakan tak terima dibilang berat badannya selalu bertambah. Pelayan itu pun tertawa kecil mendengar reaksi Lilia. Lalu seorang pelayan muda membisikkan sesuatu pada Arthur.
Lady Lilia sering menyelinap ke sini ketika dia merasa stres, ujarnya, sambil memandangi Lilia. Stres? Kenapa? Gumam Arthur dalam hati, keheranan. Lilia pun tengah menikmati makanannya, yaitu daging bebek bagian lemak, duduk di samping seorang pelayan wanita tua. Mereka berbincang hangat. Tiba-tiba, seorang pelayan pria berkumis berkata, harapan terbesar dari Tuan dan Nyonya adalah agar putri mereka terbangun sebagai seorang penyihir, meskipun mereka berdua bukan. Tentu saja, Lilia juga ingin menjadi penyihir, tapi tekanan itu terlalu banyak untuk seorang gadis kecil. Lanjut pelayan pria itu pada Arthur. Lilia yang lahap memakan daging bebek itu terlihat sangat manis. Flashback berakhir. Kini kembali ke Arthur, yang sedang membalas nasihat ayahnya. Jangan khawatir. Aku bisa bilang bahwa keluarga Helstea adalah orang-orang yang baik dan juga pasti bermaksud baik. Tutur Arthur sambil tersenyum. Selamat malam, nak, ucap ibu Arthur sembari menutup pintu dengan senyuman manis di wajahnya. Keesokan harinya, terlihat suasana langit yang begitu cerah. Kediaman keluarga Helstea tampak megah dan menawan. Di dalamnya, Arthur masih tertidur pulas. Di sisinya, naga kecil bernama Sylvie menjilati pipinya, berusaha membangunkannya. Aku bangun, Sylvie. Kau senang, bukan? Ucap Arthur sambil mengusap kepala naga kecil itu. Sylvie terlihat sangat gembira saat Arthur memeluknya. Sesaat setelah bangun, Arthur melamun sejenak dan teringat akan Tessia. Aku penasaran, apa yang sedang Tessia lakukan? Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, aroma tak sedap tercium dari tubuh Sylvie. Sepertinya bukan hanya aku saja yang butuh mandi hari ini, ucap Arthur sambil tersenyum geli. Ia pun berjalan membawa Sylvie menuju kamar mandi. Namun, Sylvie tampak ogah dan ketakutan begitu melihat air. Beberapa saat kemudian, Sylvie akhirnya terlihat bersih dan wangi, meskipun wajahnya masih menunjukkan rasa tidak nyaman. Ayolah, ini tidaklah buruk, ucap Arthur mencoba menghiburnya sambil mengenakan bajunya. Tak lama setelah itu, terdengar ketukan pintu. Arthur segera membukanya dan mendapati adiknya, Eleanor, berdiri di depan pintu. Gadis kecil itu tampak malu-malu, mungkin karena belum begitu akrab dengan kakaknya. Arthur menyapanya lebih dulu, "Halo, Eleanor." Eleanor pun menjawab dengan wajah yang sedikit berpaling. "Selamat pagi, Kak. Mama bilang untuk membangunkanmu." "Begitu ya? Kalau begitu, bisakah Ele mengantar kami ke tempat Mama?" ucap Arthur sambil melempar senyum manis. "Oke, kita akan sarapan dulu, lalu pergi belanja," jawab Eleanor dengan penuh semangat. Ia langsung menggenggam tangan kakaknya dan menariknya dengan bahagia menuju ruang makan. Sylvie pun ikut berlari dengan riang mengikuti mereka. Beberapa waktu kemudian, suasana pasar yang ramai mulai terlihat. Banyak orang berlalu lalang dan melakukan aktivitas jual beli. Arthur tampak terpukau. "Wah, jadi inilah kota Sirus," ucapnya kagum melihat keramaian dan kehidupan di kota tersebut. Di belakang Arthur, tampak Tabitha dan Lilia memperhatikannya, sementara sang ibu sibuk menyuapi Eleanor. Arthur kemudian berhenti di depan sebuah toko dan memandangi etalasenya dengan penuh kekaguman. Di dalam toko itu, terdapat banyak barang-barang sihir yang menakjubkan. "Toko macam apa ini?" tanya Arthur keheranan. "Orbs kecil yang kau lihat itu disebut Beast Core," jawab Tabitha dengan tenang. "Mereka adalah magical core yang diekstrak dari mana beast untuk menguatkanmu, meskipun efek antar core bisa sangat bervariasi. Sedikit taruhan untuk menghabiskan ratusan emas. Lanjutnya, tapi kalau kau beruntung, mungkin saja di dalamnya terdapat kehendak beast." Arthur pun terkejut mendengar harganya yang mencapai ratusan emas. Namun Tabitha kemudian berkata bahkan bisa mencapai ribuan. Tabitha lantas menawarkan sesuatu pada Arthur. "Rumah lelang Helstea kami menerima sedikit inti beast dan bahkan bayi mana beast. Kau dipersilakan untuk melihat mereka lebih dekat ketika kau mendapatkan kesempatan," ucap Tabitha sambil tersenyum kecil. Arthur tersenyum dan berkata, "Aku menghargai itu." "Terima kasih," jawab Arthur dengan singkat.
Tiba-tiba, Lilia mendorong punggung Arthur dari belakang hingga membuatnya sedikit kaget. "Ayo, Art, ada tempat yang ingin kutunjukkan segera setelah aku melihatmu," ucap Lilia sambil tersenyum misterius. Beberapa saat kemudian, Arthur sangat syok karena dia dibawa ke salon untuk memotong rambut. Suara gunting terdengar tajam. Seorang pria, atau mungkin waria, mulai memainkan guntingnya. Arthur langsung memasang wajah pucat. "Apa ini perlu?" tanya Arthur, mulai merasa tersiksa. "Arthur, sayang, rambutmu terlihat mengerikan." "Nak," ucap ibunya sambil menghela napas panjang. "Jangan cemas, Mam. Akan kubuat putramu bersinar," seru pria itu sambil menarik kepala Arthur ke belakang dengan gaya dramatis. Arthur tampak makin panik. "Dia akan seperti permata sempurna," ujar pria itu sambil menjulurkan lidahnya. Singkat cerita, Arthur telah selesai potong rambut. "Aku merasa bodoh," ucap Arthur pada mereka. "Kau terlihat sempurna, sayang," balas ibunya. Mereka semua sangat terpesona dengan ketampanan Arthur yang baru. Dengan rambut pirang yang kini lebih rapi dan mata biru yang memukau, Arthur terlihat sedikit malu-malu. Cukup bagus sebagai saudara Ellie sekarang," ucap Ellie membenarkan. "Ellie benar. Kau sekarang terlihat seperti pria sopan," tambah Ellie sambil tersenyum. Mereka pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Kini Arthur sedang berada di atas jembatan bersama Lilia. Pandangan Arthur tertuju ke bawah. Rupanya, di sana ada sekelompok anak berseragam yang sedang membuli seorang anak lain. Meskipun ada tentara keamanan di sekitar, kejadian itu tampak dibiarkan begitu saja. "Mereka murid dari Akademi Sirus," jelas Lilia pada Arthur. "Hah? Oh, aku tidak menyadarinya," jawab Arthur keheranan. "Seragam itu semacam simbol status," lanjut Lilia. "Bagiku, itu lebih terlihat seperti sebuah kejutan," ucap Arthur sambil terus memperhatikan kejadian di bawah. "Mereka banyak," kata Lilia sambil menghela napas. "Mereka bahkan hampir dianggap bangsawan di sekitar sini." Sesaat, Lilia memejamkan mata sambil menopang dagunya, seolah menyayangkan kenyataan itu. Pandangan Arthur lalu tertuju ke suatu arah. Tiba-tiba, ibu mereka muncul dan bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" "Kami sedang membicarakan sekolah," jawab Lilia sambil menunjuk ke arah Arthur. Namun, Arthur yang ditunjuk malah berlari dengan gaya seperti binatang. Melihat itu, ibunya tertawa geli. "Hahaha, dia biasanya terlihat tenang dan dewasa. Sangat mengejutkan bisa melihatnya seperti ini," ucap Alice sambil tertawa. "Aku justru merasa jauh lebih nyaman melihat dia bersikap seperti anak-anak, khususnya setelah duel dengan ayahnya tadi," ucap Tabitha dengan senyum penuh arti. Tampaknya mereka menyayangkan sekaligus lega melihat sisi kekanak-kanakan Arthur muncul kembali. Adegan pun berpindah. Sebuah pintu terbuka dengan suara berderit pelan. Arthur kini berada di dalam sebuah ruangan yang tampaknya adalah tempat penyimpanan senjata. Bersih, rapi, dan tertata dengan sangat apik. Ia terlihat sangat takjub dengan pemandangan di depannya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Arthur segera berjalan ke sana kemari, mengamati berbagai jenis senjata yang tergantung atau dipajang. Namun, ketenangannya segera terusik. "Hei, bisa kubantu?" tegur seorang pria dengan nada sombong. "Ini bukan tempat bermain anak-anak. Pergilah, selagi aku masih bicara baik-baik." Di samping pria itu, berdiri seseorang yang tampaknya adalah pemilik toko. Gayanya sangat angkuh, menyisir rambutnya dengan penuh percaya diri. "Kau sepertinya sedang melihat senjata yang berbahaya. Apa kau paham benda itu, bocah?" katanya meremehkan sambil menunjuk salah satu pedang. Arthur menatapnya dengan tenang, tak berkata apapun. "Ini bukan pedang mainan seperti yang kau punya di rumah," lanjut pria itu sambil tertawa kecil. Dengan sok akrab, pria itu berniat menepuk pundak Arthur. Namun, Arthur segera menepis tangannya dengan cepat. Pria itu pun terkejut. Arthur menatapnya dengan ekspresi sinis. "Aku cukup tahu soal senjata. Maaf, kalau tadi menghalangi jalan," ucap Arthur dingin. Pria itu mendengus,
merasa tersinggung. Tunggu, bocah. Keluargamu mengajarkanmu bicara kasar seperti itu, hah? Hardiknya sambil menarik pundak Arthur dengan kasar. Namun sebelum Arthur sempat bereaksi, terdengar suara tegas dari arah belakang. Singkirkan tanganmu dari putraku. Semua orang di ruangan itu menoleh. Tabitha berdiri di ambang pintu, tatapannya tajam menusuk. Kau pikir kau ini siapa? Tanya pria sombong itu, masih belum menyadari situasi. Aku Igathus, dari keluarga Helstea, gumamnya lirih saat akhirnya mengenali wanita di hadapannya. Wajahnya langsung berubah pucat. Jadi kau, Igathus dari keluarga cabang Repenpor? Ucap Tabitha dengan nada tajam. Apa kau ingin aku mencabut partisipasimu, dan seluruh keluargamu, dari rumah lelang Helstea? Tabitha kini berdiri tepat di hadapannya. Sorot matanya sangat serius. Di sampingnya, Ibu Arthur pun menatap dengan penuh kemarahan. Tidak, mohon jangan. Igathus langsung tersungkur ke lantai, bersujud dan memohon belas kasih. Aku tidak tahu kalau anak ini bersama keluarga Helstea. Aku minta maaf, dari lubuk hati yang paling dalam. Singkat cerita, mereka kini tengah berjalan pulang. Terima kasih, karena sudah menyelamatkanku dari situasi tadi, ucap Arthur pada Tabitha, masih merasa lega. Namun Tabitha hanya terkekeh santai. Jujur saja, aku sebenarnya lebih khawatir kalau kau yang melakukan sesuatu pada pria itu. Di kejauhan, tampak sosok pria menggunakan tudung memperhatikan mereka. Matanya tajam, namun bukan tertuju pada Arthur, melainkan pada makhluk kecil yang berlarian bahagia di samping mereka. Sylvie. Naga mungil itu tampak sangat lucu dan ceria, membuat siapapun yang melihatnya pasti akan memperhatikannya. Bahkan si pria misterius pun tak bisa menahan lirikan kagumnya. Sore itu, kota terapung Sirus diselimuti cahaya keemasan yang indah. Setelah seharian berbelanja dan menjelajahi keramaian kota, mereka pun kembali ke kediaman Helstea. Sesampainya di sana, pintu rumah telah dibuka oleh pelayan. Seseorang melambaikan tangan menyambut mereka. Ah, kalian akhirnya kembali, serunya ramah. Arthur sedikit terkejut. Itu adalah Vincent Helstea. Arthur, kemarilah, ucap Vincent, ada seseorang yang ingin kukenalkan padamu. Arthur melangkah mendekat, lalu berdiri tertegun. Kau pastilah Arthur. Vincent banyak bercerita tentangmu, ucap seorang wanita tua dengan mata tajam dan sorot penuh wibawa. Namaku Cynthia Gordsky. Aku adalah direktur sekaligus pendiri Akademi Sirus, jelasnya. Arthur membelalak. Cynthia Gordsky? Direktur dari akademi sihir paling ternama di seluruh benua? Akademi Sirus dikenal sebagai tempat perlindungan terbaik bagi para calon penyihir berbakat. Tempat di mana cendekiawan, pemimpin guild, penjaga kerajaan, hingga tokoh-tokoh penting dunia sihir ditempa. Dan kini, orang yang berdiri di puncak institusi itu, sedang berdiri di hadapannya.